Huo Yuhao bangga dengan pengetahuannya tentang binatang buas dalam mengidentifikasi Twin Cyclops. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan Twin Cyclops melarikan diri ketakutan. Tetapi keheranannya dengan cepat berubah menjadi teror ketika dia menyadari Twin Cyclops hanya berjarak 100 meter, dan Tetua Xuan masih belum kembali bersama Wang Dong dan Xiao Xiao. Keberuntungan macam apa ini? Huo Yuhao hampir menangis. Seperti sekarang, dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Satu langkah dari Twin Cyclops membawanya sejauh 50 meter, yang berarti akan mencapai Huo Yuhao hanya dalam 2 langkah. Bukan hanya itu, tetapi gelombang kejut yang dihasilkan jauh lebih menakutkan. Bahkan jika dia tidak mati karena mereka, dia pasti akan kehilangan lapisan kulit. Tidak ada dalam gudang alat jiwa atau teknik Tang Sekte yang akan membantunya menghindari Twin Cyclops. Pada akhirnya, Huo Yuhao diselamatkan oleh reaksi cepatnya terhadap bahaya, yang disebabkan oleh pengalamannya yang kaya. Cincin jiwa berwarna merah darah dengan 4 garis emas naik, dan aura sengit permaisuri es dipancarkan. Sinar biru kehijauan menembaki langit. Huo Yuhao sepenuhnya melepaskan aura kalajengking Ratu Es Batu Giok menggunakan imitasi. Aura menakutkan 400.000 jiwa-jiwa membuat bahkan auranya sendiri menjadi tidak aktif. Secara bersamaan menutupi seluruh tubuhnya di Diamond Ice Armor, dari skill Soul Ice Empress Armor. Dia siap untuk berperang, dengan harapan bahwa jika dia bisa mengulur waktu sebentar, Tetua Xuan akan tiba untuk menyelamatkannya. Imitasi Huo Yuhao dapat dengan mudah meniru aura permaisuri es, karena permaisuri es adalah jiwa bela diri keduanya, dan asalnya terkandung dalam tubuhnya. Aura ini akan terbukti sangat efektif melawan ratusan atau ribuan tahun jiwa buas, membuat mereka melarikan diri ketakutan. Namun, tiruannya tidak sepenuhnya sempurna. Karena kultivasinya sangat jauh dari orang-orang seperti permaisuri es, ia tidak dapat benar-benar mengklaim memiliki aura dominannya, hanya aura imitasi murah. Jika tubuh asli Ice Empress ada di sini dalam daging, auranya akan cukup untuk membuat Twin Cyclops di bawah 10.000 tahun tunduk tanpa berpikir 2 kali. Tapi, keberuntungan Huo Yuhao belum habis. Meskipun Twin Cyclops ini paling-paling akan dikejutkan oleh aura dalam keadaan normal, tapi ini bukan kondisi normal untuk Twin Cyclops. Itu berada dalam kondisi ketakutan yang ekstrim, mencegahnya membuat penilaian akurat terhadap situasi. Merasa aura lebih ganas dari yang mengejarnya, Twin Cyclops secara tidak sadar mengubah arah. Dalam satu langkah, itu hanya 50 meter jauhnya dari Huo Yuhao. Namun setelah mengubah arah itu pergi secara diagonal menjauh dari Huo Yuhao pada langkah kedua. Sementara gelombang kejut yang kuat membuat Huo Yuhao terbang, dia agak senang tidak mengambil cedera dengan bantuan armor Empress Ice. Dia berguling ke hutan dan menabrak pohon. Segera mengubah auranya untuk meniru tanaman di sekelilingnya, setelah itu ia bahkan tidak berani bernapas. Sekarang sosok yang mengejar Twin Cyclops masuk. Itu muncul sebagai seberkas cahaya keemasan yang mengalir, dan tampak seperti matahari kecil yang menerobos hutan. Huo Yuhao hanya mendeteksi kilatan cahaya dengan deteksi spiritual, sebelum seekor binatang muncul di tempatnya beberapa saat yang lalu, menghirup udara dengan kuat. Ini adalah binatang buas yang belum pernah dilihat atau didengar Huo Yuhao sebelumnya. Panjangnya 3 meter, dan lebarnya sekitar 8 kaki. Itu dilapisi lapisan bulu emas yang cerah. Bulu monyet Blazevire yang telah dilihat Huo Yuhao sebelumnya sudah sangat indah, tetapi masih lebih rendah dari binatang jiwa ini. Jiwa binatang ini memiliki bulu emas, dan tubuhnya tampak semi-transparan, memberikan perasaan yang sangat istimewa. Tubuhnya berbentuk seperti singa, tetapi cakarnya adalah naga. Bahkan ada nyala api keemasan yang keluar dari cakar naganya. Mulutnya lebih panjang dari binatang buas berjenis singa biasa, dan tampaknya ada sisik emas di bawah bulu. Selain itu, ia memiliki mata ketiga yang terpisah dari 2 mata normal, yang tampak seperti mata kehidupan Huo Yuhao, vertikal. Kedua mata normalnya memancarkan emas, sementara mata vertikal memancarkan cahaya merah. Merah tampak agak aneh. Itu berhenti sebentar, lalu mulai menghadap ke arah berlari Twin Cyclops. Sosoknya melintas, dan itu menjadi berkas cahaya keemasan dalam pengejaran yang panas. Skydream, apakah ini binatang buas, cocok untuk Huo Yuhao? Beritahu kami kapan kamu ingin kita semua mati di lain waktu. Suara dingin sang permaisuri menimbulkan kemarahan yang lebih dingin di tepi letusan di dalam laut spiritual Huo Yuhao. Aku hanya mengatakan bahwa itu cocok untuk undulasi spiritual Yuhao karena aura dan perasaannya. Tetapi aku tidak salah menilai kultivasi orang ini. Ini memiliki kultivasi sekitar 15.000 tahun. Berbicara secara teoritis, berbicara secara teoritis.
Upaya Skydream Iceworm untuk membela diri tanpa agak lemah. Permaisuri Es menjawab dengan marah, apa secara teoritis? Apakah kamu berpikir bahwa hutan Stardew tidak akan terbalik jika kamu membunuhnya? Pentingnya binatang kaisar tidak terhitung. Bahkan 100.000 tahun jiwa binatang harus memberi sebelum itu. Yu Hao tidak mungkin bisa menyerap cincin jiwanya. Dan bahkan jika dia melakukannya, apakah kamu pikir dia akan melarikan diri dari hutan Stardew hidup-hidup? Huo Yu Hao tersesat ketika dia mendengar sampai di sini. Kakak Skydream, Permaisuri Es, apa maksud kalian berdua? Apa sebenarnya makhluk jiwa ini? Ini masalah besar. Hanya 15.000 tahun jiwa binatang menyebabkan 400 tahun jiwa binatang menjadi membatu. Huo Yu Hao tidak bisa membungkus kepalanya. Permaisuri Es berkata dengan suara yang dalam, ini disebut singa emas bermata tiga. Jangan meremehkan kultivasi 15.000 tahun, itu bisa bertarung dengan binatang jiwa ratus ribu tahun biasa. Ini memegang dua elemen ekstrim, api terbesar dan cahaya terbesar. Aku tidak percaya kau menabraknya. Huo Yu Hao tertegun saat mendengar Permaisuri Es menyebutkan kata-kata, elemen ekstrim. Singa emas bermata tiga ini bukan lagi binatang buas berperingkat teratas di pikirannya. Seberapa mengerikan garis keturunannya sehingga bisa bertarung dengan 100.000 tahun jiwa dari 15.000 tahun yang lalu? Permaisuri Es melanjutkan, kekuatan terbesarnya terletak pada kemampuan bawaannya. Singa emas bermata tiga adalah binatang purba. Pada masa ketika binatang buas memerintah benua, dahulu kala, binatang buas semacam itu akan muncul sesekali, dan mereka akan dinobatkan sebagai kaisar. Itulah sebabnya mereka dikenal sebagai Emperor Beasts. Tidak mungkin ada dua binatang buas yang hidup pada saat yang sama. Yang berarti singa emas bermata tiga yang kamu lihat tadi adalah satu-satunya kaisar binatang di benua itu. Bahkan binatang buas yang terkuat pun harus tunduk dan tidak dapat melukainya. Jiwa binatang buas yang dipilihnya karena mangsa hanya bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa menahannya. Huo Yu Hao penasaran saat dia bertanya, kenapa? Bahkan Beast Soul Transcendent seperti kalian berdua tidak bisa menang melawannya? Apakah kamu tidak memiliki Ultimate Ice juga? Kultivasi kamu lebih unggul daripada itu, sehingga kamu tidak perlu takut ketika menabraknya. Emosi The Ice Empress sedikit tidak stabil, aku tidak takut akan hal itu, tetapi aku masih harus membayarnya dengan hormat jika itu muncul di Extreme North. Apa sebenarnya itu Beast Emperor? Mereka menghasilkan kemakmuran. Sebuah habitat dengan Emperor Beast memiliki kecepatan kultivasi Beast Soul normal 2 kali lipat. Selanjutnya, setelah 100.000 tahun binatang buas mencapai kemacetan, peluang mereka untuk menerobosnya akan berlipat ganda di hadapan Kaisar Beast. Aku tidak akan menjadi cincin jiwamu jika ini terjadi padaku. Huo Yu Hao linglung ketika dia bertanya, apakah ini berarti bahwa jiwa binatang dengan kultivasi 500 tahun dapat mencapai kultivasi 1000 tahun dengan itu di sekitar? Permaisuri Es mendengus. Tepat sekali. Pikirkan tentang hal ini. Bagaimana jiwa binatang di hutan bereaksi jika kamu berani menyentuhnya? Aku pikir ada banyak binatang buas-buas yang menjaga singa emas bermata tiga. Bukankah Skydream hanya mencari kematian untuk kita semua dengan menargetkannya? Jeritan menyedihkan terdengar dari jauh, dan ekspresi Huo Yu Hao memburuk. Dia berkata dengan lembut, oh sial. Sebuah ledakan bergema-bergema dari kejauhan. Seluruh hutan Stardew tampak bergetar ketika raungan dan lolongan terdengar berulang kali. Gelombang kuat kekuatan jiwa berubah menjadi kekuatan yang menakutkan yang menyebabkan Huo Yu Hao terpaku di tanah. Huo Yu Hao hanya bisa memikirkan satu kemungkinan ketika dia mendengar teriakan menyedihkan itu. Tetua Xuan telah bertemu dengan singa emas bermata tiga. Proses pemikirannya sederhana dan logis. Tetua Xuan tahu tanpa keraguan bahwa Huo Yu Hao telah melepaskan aura Ice Jade Empress Scorpion dari sebelumnya, dan akan bergegas. Namun, setelah menemukan hilangnya auranya yang tiba-tiba segera setelah itu dan menyadari singa emas bermata tiga adalah tempat dia berdiri sebelumnya, masuk akal bahwa Tetua Xuan akan menjadi sangat cemas. Memang inilah yang terjadi. Tetua Xuan tahu segalanya telah menurun ketika Huo Yu Hao tiba-tiba melepaskan aura Permaisuri Es. Huo Yu Hao seharusnya tidak bertemu dengan lawan yang tidak dapat ditahan. Jadi mengapa dia menggunakan aura jiwa binatang 100.000 tahun untuk menakuti lawannya dengan tingkat kultivasinya? Tapi kemudian auranya menghilang. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Huo Yu Hao bisa saja terbunuh oleh binatang buas yang kuat. Tetua Xuan menjadi sensitif ketika semua anggota tim resmi akademi hampir terbunuh. Tapi dia bahkan lebih cemas mengingat pentingnya Huo Yu Hao untuk Shrek. Ketika dia mencoba merasakan lingkungannya,
dia menemukan singa emas bermata 3 terlebih dahulu. Tetua Xuan sebelumnya telah menginstruksikan Huo Yuhao untuk menggunakan imitasi untuk menyembunyikan dirinya, yang memungkinkan Tetua Xuan menemukannya melalui undulasi kekuatan jiwanya. Tetapi Huo Yuhao telah menghentikan sirkulasi kekuatan jiwa sekarang, dan belum ditemukan oleh Tetua Xuan, yang telah mengarah pada kesalahpahaman saat ini. Sebelum singa emas bermata 3 bisa memburu Twin Cyclops, ia berhasil memancing kemarahan Tetua Xuan. Karenanya semua jeritan dan getaran yang dirasakan Huo Yuhao sekarang. Tetua Xuan adalah Douluo Transenden peringkat 98, dan hanya sedikit jauh dari Ultimate Douluo. Sebagai penanggung jawab kedua Akademi Shrek, dia sangat menakutkan ketika dia melepaskan kekuatannya. The Twin Cyclops langsung hancur ke tanah. Meskipun mencoba untuk mundur, itu masih disambar gelombang kejut dan terluka parah. Itu bahkan bukan 100.000 tahun jiwa nyata. Bahkan jika itu terjadi, bagaimana mungkin makhluk jiwa ratus ribu tahun yang normal melawan Tetua Xuan? Raungan melengking terdengar di saat berikutnya. Sosok merah gelap menghalangi Tetua Xuan melepaskan serangan berikutnya pada singa emas bermata 3. Tetua Xuan turun di tengah booming yang menggema. Wang Dong dan Xiao Xiao juga di sampingnya, yang berarti bahwa ia masih perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Sosok yang menghalangi Tetua Xuan terlempar mundur sejauh 100 meter oleh kekuatan Godly Tao Tie Bull, tetapi masih tetap berada di depan singa emas 3 mata. 3 lolongan marah dilepaskan pada saat yang sama. Sosok misterius itu adalah binatang jiwa panjang 5 meter. Itu sangat kekar. Itu tampak seperti singa, tetapi memiliki 3 kepala yang identik dengan diameter lebih dari 1 meter. Giginya yang menakutkan melepaskan sinar merah keemasan. 3 kepala meraung dengan marah pada saat yang sama dan semua binatang jiwa dalam radius 10 mil persegi tidak berani bergerak. Hiruk-pikuk suara juga mempengaruhi kelompok Mo Feiyun di kejauhan. Hilangnya Huo Yuhao yang tiba-tiba membuat mereka sangat tidak senang. Namun, seberkas cahaya kuning tiba-tiba melintas. Mereka bahkan tidak melihatnya dengan jelas sebelum Wang Dong dan Xiao Xiao menghilang. Pada titik ini, aura permaisuri es Huo Yuhao, dan serangkaian raungan dan ledakan yang hebat menyebabkan gerombolan master jiwa ini menjadi pucat. Mereka bertanya-tanya apakah mereka entah bagaimana berada di wilayah inti daripada wilayah hibrida. Mo Feiyun memimpin semua orang saat mereka melarikan diri. Mereka tidak bisa diganggu untuk berburu binatang buas lagi. Scarlet King? Ekspresi Tetua Xuan berubah serius ketika dia melihat pada makhluk jiwa yang meraung dengan marah. Dia menghentikan serangannya juga. Kamu itu cowok dari Akademi Shrek. Makhluk jiwa berkepala 3 yang memiliki bentuk singa berbicara dalam bahasa manusia, tetapi suaranya dipenuhi amarah. Tetua Xuan menggeram. Scarlet King, aku tidak akan menyulitkanmu karena perjanjian akademi kami dengan Stardew Savage Beasts. Segera beri jalan dan serahkan singa berbulu emas itu kepada aku. Kemarahannya sudah mencapai batasnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan banyak hal kepada Tetua MU jika Huo Yuhao benar-benar mati? Wang Dong dan Xiao Xiao juga menjadi pucat ketika mereka berdiri di belakang Tetua Xuan. Ini terutama terjadi pada Wang Dong, yang merasa seolah-olah semuanya telah berubah menjadi hitam di depannya. Sepertinya ada sesuatu yang hancur di hatinya. Rasa sakit yang intens terwujud sebagai air mata yang menetes di wajahnya. Hanya dalam sekejap, Yuhao sudah. Raja Merah sangat marah. Bajingan, apakah kamu tahu apa ini? Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan menjadi musuh bersama semua makhluk buas di hutan Great Stardew. Tetua Xuan menatap Scarlet King dengan dingin. Aku tidak peduli siapa itu. Aku hanya tahu bahwa itu telah membunuh dan bahkan mungkin memakan salah satu murid paling penting Akademi Shrek. Kamu tahu bahwa kamu bukan lawan aku meskipun kamu berada di peringkat ke-8 di antara 10 makhluk besar Savage. Aku tidak keberatan jika kamu ingin mati bersamanya. Aku tidak bisa menjelaskan ke Akademi. Mengapa tidak membunuh saja sesuka hatiku? Saat dia berbicara, Tetua Xuan telah mengambil langkah maju. Aura menakutkannya menyerupai gunung yang menabrak Raja Scarlet. Tunggu sebentar. The Scarlet King sedikit khawatir. Meskipun telah dibudidayakan selama lebih dari 300.000 tahun, dan memang berada di peringkat ke-8 di antara 10 makhluk besar Savage, dia jelas bukan pertandingan Tetua Xuan. Sudah terlambat baginya untuk memberi sinyal bantuan pada saat ini. Beast Soul berperingkat teratas butuh waktu untuk bergegas keluar dari Region of Savage Beasts, tetapi waktu bukanlah sesuatu yang ditawarkan oleh Tetua Xuan kepada mereka. Tunggu. Tetua Xuan bertanya dengan dingin. Raja Scarlet berkata, manusia,
Jangan menyerang. Aku melindungi Kaisar Beast bintang besar Do Forest, yang merupakan satu-satunya di benua ini sekarang. Jika itu mati, seluruh Great Star Do Forest akan menjadi gila. Tetua Xuan terkejut. Dia pernah mendengar tentang Emperor Beast sebelumnya, tetapi dia berpikir bahwa mereka hanya legenda. Aku tidak peduli jika kalian semua menjadi gila. Aku menjadi gila sendiri sekarang. Tetua Xuan tidak mundur. Kematian, Huo Yuhao sudah membuatnya kehilangan akal. Dengarkan aku dulu. Raja Merah berkata dengan cemas, binatang kaisar disebut singa emas bermata tiga. Itu tidak akan menyerang manusia kecuali diserang terlebih dahulu. Itu hanya memakan materi otak dari makhluk-makhluk jiwa tipe cahaya. Izinkan aku bertanya apakah itu benar-benar membunuh murid kamu. Dalam krisis seperti itu, dan terutama yang menyangkut kehidupan singa emas bermata tiga, Raja Scarlet harus tetap hormat kepada Tetua Xuan meskipun itu adalah binatang buas. Tetua Xuan menjadi tenang setelah mendengar kata-katanya. Apakah Huo Yuhao benar-benar mati? Pada titik ini, aura yang kuat dan menakutkan dilepaskan tidak jauh dari tempat mereka berada. Kehendak brutal itu datang dari aura binatang buas lain. Tetua Xuan dan Raja Scarlet keduanya tertegun saat mereka merasakan aura ini. Raja Scarlet bingung. Aura itu datang dari binatang jiwa yang transenden sama seperti itu, tetapi mengapa aura sedingin es tampak begitu akrab? Tampaknya sudah muncul beberapa saat yang lalu, tetapi aura menghilang sebelum dia bisa mencarinya. Tetua Xuan senang setelah linglung sesaat. Huo Yuhao meniru aura binatang buas 100.000 tahun. Dia belum mati. Huo Yuhao jelas masih hidup. Dia lambat bereaksi karena dia tidak bisa ikut campur ketika dua tokoh kuat itu berselisih satu sama lain. Dia hanya meniru aura permaisuri es di bawah nasihat permaisuri es ketika dia bersembunyi di mana dia ditekan untuk mengirim pesan bahwa dia masih hidup. Tetua Xuan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Raja Merah tidak. Namun, itu percaya bahwa itu adalah hal yang baik baginya dan singa emas bermata tiga yang dimangsa binatang buas. Seekor binatang buas dengan kultivasi lebih dari 100.000 tahun memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia biasa. Itu tidak akan memulai konflik dengan mudah. Selain itu, Raja Scarlet tahu bahwa binatang buas yang datang ini pasti akan membantunya melindungi Kaisar Binatang. Bukannya takut pada Tetua Xuan lagi dengan binatang buas lain di sekitarnya. Itu percaya diri dalam melindungi singa emas bermata tiga bahkan jika itu tidak bisa mengalahkan Tetua Xuan. Raungan rendah dan keras datang dari tiga kepala Scarlet King. Sinar merah gelap yang intens juga keluar dari tubuhnya, dan ketiga kepala itu tampak membesar. Perasaan mengerikan menyelimuti Tetua Xuan, ketika raungan Scarlet King menyerukan agar semua binatang buas bergegas untuk melindungi Kaisar Beast. Karena dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan musuh, mengapa Raja Scarlet berkepala tiga yang juga merupakan salah satu dari 10 makhluk besar yang berani dan Raja Binatang berjenis Canidae berkompromi dengan manusia? Tetua Xuan sangat lega ketika dia mengetahui bahwa Huo Yuhao masih hidup. Dia segera mengembangkan rencana di benaknya dan juga mengaum dengan marah. Dia mengungkapkan Godot Tao Tiebul-nya, dan mereka berdua bentrok. Situasi yang membuat Scarlet King sangat tertekan terjadi. Aura binatang buas yang muncul sebelumnya menghilang, dan tidak ada lagi gerakan. Itu ingin menyerah pada Tetua Xuan sekarang, tetapi Tetua Xuan tidak akan menerima gagasan itu. Raja Scarlet hanya bisa mencoba melindungi dirinya sendiri ketika dia menghadapi Tetua Xuan. Perlahan-lahan kehilangan pijakan karena membela diri. Namun, Tetua Xuan dan Scarlet King tidak melakukan apapun selain pukulan pertama Tetua Xuan yang hebat. Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi bencana bagi seluruh Great Star Do Forest. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh mereka berdua. Sinar kuning pekat muncul seperti cairan lengket, dan sangkar yang dibentuk oleh kekuatan bumi bangkit, menjebak Raja Scarlet. Tiga kepala Scarlet King meraung, dan bulu merah gelapnya melonjak dengan corak pola hitam. Itu seperti gunung berapi yang meletus, berusaha melepaskan diri dari pengekangan. Pada titik ini, sosok Godly Tao Tiebul melintas dan datang di depan singa emas bermata tiga. Sinar kuning cerah keluar dari tanduknya dan menelan singa emas bermata tiga. Raja Scarlet menghabiskan kekuatan asalnya untuk membebaskan diri dari kandang, tetapi tidak berani menyerang lagi. Singa emas bermata tiga tampak sangat letih karena terperangkap dalam cahaya kuning. Raja Scarlet tahu bahwa Tetua Xuan dapat mengambil kehidupan singa emas bermata tiga dengan kekuatan tipe bumi yang ekstrim jika dia mau. Raja Merah tampak sangat ketakutan, dan dia mengamuk, "Aku menantangmu. Jika kamu membunuh Kaisar Beast, kami akan menghancurkan manusia."
Tetua Xuan kembali ke wujud manusianya dan berkata, "Siapa bilang aku akan membunuhnya?" The Scarlet King menjadi jauh lebih tenang setelah Tetua Xuan mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh singa emas bermata tiga. Dia juga sangat cerdas, dan dia bertanya, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Tetua Xuan berkata, "Tidak ada. Temukan aku binatang roh tipe spiritual yang memiliki kultivasi sekitar 15.000 tahun, salah satu kualitas terbaik untuk ditukar dengannya." The Scarlet King tertegun. Kondisi macam apa itu? Binatang berjiwa spiritual tipe 15.000 tahun tidak ada artinya dibandingkan dengan binatang kaisar. Dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar. Jika Tetua Xuan menuntut 100.000 tahun jiwa, dia tidak akan begitu terkejut. Tetua Xuan berkata dengan dingin, "Hah? Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku memberi kamu 4 jam. Setelah batas waktu, aku akan menjadikan singa emas bermata tiga ini sebagai cincin jiwa murid aku jika kamu tidak dapat menemukan pengganti bagi aku." "Kamu tidak harus melakukan itu," Raja Scarlet berkata dengan cemas. "Singa emas bermata tiga adalah binatang kaisar saat ini. Kekuatannya tidak dapat diserap oleh manusia, dan itu tidak akan berguna bagi kamu." "Oke, aku akan menyetujui permintaan kamu. Tapi bagaimana kamu memastikan keamanan Beast Emperor? Bagaimana aku bisa mempercayai kamu?" Tetua Xuan menaiki Triad Golden Lion, dan cahaya kuning cerah menjadi lebih terang. "Scarlet King, kamu harusnya tahu bahwa kamu tidak punya pilihan, dan kamu tidak berhak menawar denganku. Aku akan menunggu kamu di arah utara di luar hutan. Ingat, kamu hanya punya 4 jam. Aku dapat memberitahu kamu bahwa Great Stardew Forest sangat dekat dengan kota Shrek. Aku berharap konflik besar tidak akan terjadi kecuali itu perlu. Tapi ini bukan berarti aku takut perang." Ekspresi pada 3 kepala Scarlet King berubah berulang kali. Giginya bergerak sedikit ketika menatap Tetua Xuan yang acuh tak acuh. "Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini." Setelah selesai berbicara, itu tidak menunda lagi. Sosoknya melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya merah gelap sebelum menghilang seketika. Tetua Xuan mengendarai singa emas bermata tiga, sementara kecemasan Wang Dong dan Xiao Xiao menghilang. Mereka ingin mencari Huo Yuhao ke arah dia melepaskan auranya, tetapi dihentikan oleh Tetua Xuan. Tetua Xuan menggelengkan kepalanya sedikit pada mereka. Matanya bergerak sedikit, dan dia mengangguk setelah beberapa saat. Huo Yuhao sudah menyelinap sebelum Wang Dong dan Xiao Xiao pergi untuk menemukannya. Konfrontasi Raja Scarlet dan Tetua Xuan telah berakhir, sehingga dia tidak perlu membatasi pergerakannya lagi. Dia menyelinap karena tidak ada lagi ketegangan di sini. Selain itu, Skydream Iceworm juga memberitahunya bahwa binatang buas yang kuat telah pergi. Tetua Xuan. Huo Yuhao sangat gembira ketika dia melihat Tetua Xuan di singa emas bermata tiga. Dia bahkan memprakarsai alat jiwanya untuk bergegas. "Jangan bicara padaku." Tetua Xuan membentak, "Kamu hampir membuatku takut sampai mati. Apa yang terjadi tadi? Mengapa kamu menghilang setelah melepaskan aura Beast Soul ratus ribu tahun kamu?" Huo Yuhao tertawa pahit ketika dia menceritakan bagaimana dia harus melepaskan aura melawan Twin Cyclops untuk mempertahankan hidupnya sendiri, serta pertemuannya dengan singa emas bermata tiga. Ekspresi Tetua Xuan berubah aneh setelah mendengar kata-katanya. Dia melihat pada singa emas bermata tiga yang dia duduki dan menepuk kepalanya. Dia berkata, "Ini sulit bagimu." Singa emas bermata tiga tampak pulih sedikit dan menatap Tetua Xuan dengan dingin. Itu mulai berbicara dalam bahasa manusia, dan itu bahkan terdengar seperti seorang wanita dengan suara yang mengharukan, "Manusia tercela. Jika kamu berani menyakitiku, aku akan memastikan kamu menyesalinya, dan kemalangan itu akan menimpa kalian semua." Tetua Xuan terkekeh dan menampar telapak tangannya pada kepala singa emas bermata tiga. Ini menyebabkan singa ditekan ke tanah. Tetua Xuan bahkan mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk membuatnya mencium tanah. "Mengancam aku? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tentang Emperor Beast sepertimu meskipun ini pertama kalinya aku melihatnya. Kamu membawa garis keturunan darah khusus dari zaman kuno, dan kamu dapat menggunakan aura garis keturunan darah ini untuk memengaruhi gelombang udara spiritual di langit dan bumi. Ini hanya omong kosong ketika mereka mengatakan bahwa kamu melahirkan kemakmuran. Dan kamu masih berani mengancam aku dengan kemalangan? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menyiksa kamu sampai di ambang kematian? Jiwa binatang memperlakukan kamu sebagai harta. Jika aku membunuhmu, mereka mungkin benar-benar menyerang manusia karena marah. Tetapi jangan berpikir bahwa kamu adalah bangsawan sejati.
Tidak peduli seberapa baik hewan-hewan jiwa ratus ribu tahun itu memperlakukan kamu, kamu hanya harta bagi mereka. Kamu bukan kaisar mereka. Gelar kamu sebagai kaisar binatang hanya terdengar bagus. Terlepas dari apakah kamu manusia atau makhluk jiwa, yang terbaik adalah jika kamu tahu tempat kamu. Kamu yang ngomong-ngomong kosong. Singa emas tiga mata terdengar lebih gelisah. Tetua Xuan tertawa dingin. Mengucapkan omong kosong? Aku sudah sangat baik di sini. Menurut kamu bagaimana mereka akan memperlakukan kamu jika kamu tidak berguna bagi mereka? Atau jika mereka percaya bahwa daging kamu memberi mereka keabadian? Yu Hao, datanglah. Iya. Huo Yu Hao bergegas mendekat. Tetua Xuan berkata, tekan dahi kamu ke mata ketiga singa emas bermata tiga ini. Jangan khawatir, aku akan menghentikannya agar tidak melawan. Tidak. Jangan berani. Singa emas tiga mata marah dan merau marah. Itu mencoba untuk berjuang, yang menyebabkan darah merah keemasan keluar dari mulutnya karena cedera internal yang dideritanya sebelumnya. Huo Yu Hao tertegun, dan berkata, Tetua Xuan. Tetua Xuan terkekeh dan berkata, ada catatan dalam koleksi kuno yang diperoleh Akademi Shrek dari zaman kuno yang menyebarkan dominasi Kaisar Beasts. Mereka menghasilkan kemakmuran dan memiliki potensi tak terbatas. Ini artinya Kaisar Binatang dapat melindungi binatang buas dan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Emperor Beasts yang berbeda adalah elemen yang berbeda. Sama seperti singa emas bermata tiga ini di sini. Ini memiliki banyak elemen. Saat aku menyerangnya barusan, aku bisa merasakan cahaya dan elemen api di tubuhnya. Namun, mereka bukan elemen utama, meskipun mereka dekat dengan tingkat elemen pamungkas. Elemen utamanya adalah kekuatan spiritualnya. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya, aku pasti sudah membunuhnya. Transfusi unsur mengacu pada kemampuannya untuk meningkatkan elemen kamu menggunakan elemennya sendiri. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi masa depan kamu. Tapi itu agak kabur ketika kita merujuk pada kemampuannya untuk menghasilkan kemakmuran dan memiliki potensi tak terbatas. Kami tidak yakin apa manfaatnya, sehingga hanya bisa dipahami melalui diri sendiri. Percepat. Berhenti bergerak. Kalimat terakhirnya diarahkan pada singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga ingin berbicara, tetapi tidak bisa ketika Tetua Xuan menekankan kepalanya ke tanah. Huo Yu Hao secara alami percaya pada kata-kata Tetua Xuan. Dia perlahan-lahan menempelkan dahinya ke mata vertikal singa emas bermata tiga saat dia menatap matanya yang berapi-api. Kekuatan singa emas bermata tiga benar-benar ditekan oleh Tetua Xuan. Tetua Xuan tidak tahu bahwa singa emas bermata tiga pasti akan membunuh dirinya sendiri tanpa ragu jika masih memiliki sedikit pun kekuatan. Tetua Xuan juga tidak tahu transfusi unsur apa yang diperlukan untuk Emperor Beasts. Bahkan Skydream Iceworm dan Ice Jade Empress Scorpion tidak tahu. Itu adalah rahasia terbesar Kaisar Beast. Tidak ada binatang buas yang berani mengungkap rahasia ini di dunia binatang buas. Judul singa emas bermata tiga sebagai binatang kaisar tidak serendah yang digambarkan Tetua Xuan. Tidak ada binatang buas yang berani mendekatinya. Singa emas bermata tiga sangat kejam. Siapapun yang berani mendekatinya akan ganas dan maniak diserang olehnya. Kedua tubuh mereka bergetar hebat ketika dahi Huo Yu Hao menempel pada mata vertikal singa emas bermata tiga. Mata kehidupan Huo Yu Hao dibuka saat dibujuk oleh kekuatan magis yang terkandung dalam mata vertikal singa emas bermata tiga. Namun, Tetua Xuan, Wang Dong dan Xiao Xiao tidak bisa melihatnya, karena dahinya menempel pada mata vertikal singa emas bermata tiga. Huo Yu Hao merasa bahwa pikirannya menjadi kosong setelah bergetar untuk sementara waktu. Bahkan laut spiritualnya tampak menghilang. Skydream Iceworm, Ice Empress, dan Electrolus memutuskan untuk mengecilkan kekuatan mereka saat ini dan bersembunyi di satu sudut. Cincin cahaya aneh dan terdistorsi menelan tubuh Huo Yu Hao dan Triad Golden Lion. Tubuh mereka tampak menjadi transparan ketika pancaran halus muncul. Setiap kali cahaya berubah, Huo Yu Hao dan tubuh singa emas bermata tiga akan berkedut sedikit. Aura kehidupan besar yang terkandung dalam mata kehidupan Huo Yu Hao dengan cepat mengalir keluar dan memasuki tubuh singa emas bermata tiga. Cedera yang diderita singa emas bermata tiga sebelumnya sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seluruh Great Stardew Forest mulai bergetar hebat, dengan Huo Yu Hao dan singa emas bermata tiga di tengah guncangan ini. Aura kehidupan yang intens melonjak ke arah mereka dan ke tubuh mereka. Sinar terdistorsi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menelan mereka berdua di dalamnya. Sebuah pasukan khusus mencegah bahkan Tetua Xuan melanggar cahaya ini.
Tetua Xuan sedikit tidak nyaman ketika dia menyaksikan perubahan yang menakjubkan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah kita benar-benar meningkatkan situasi? Singa emas bermata 3 ini masih berjuang sebelumnya. Jangan bilang transfusi ini akan merenggut nyawanya. Itu akan menjadi bencana. Akankah makhluk buas Stardo habis-habisan melawan Shrek? Itu akan menyebabkan banyak korban. Mengapa ada reaksi yang sangat besar? Wang Dong mengerutkan alisnya, dan cahaya keemasan melintas di matanya. Dia merasakan sesuatu yang aneh ketika dia melihat cahaya yang menyimpang. Seolah-olah sesuatu yang menjadi miliknya diambil. Tetapi perasaan itu sangat ringan, dan dia tidak bisa merasakannya dengan jelas. Kesadaran Huo Yuhao secara bertahap dipulihkan, sementara laut spiritualnya menjadi aktif kembali. Dia terpana menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih di laut spiritualnya. Ukuran laut spiritualnya tampak berlipat ganda. Aura halus tampaknya berada di dalam laut spiritualnya. Mata kehidupannya telah berubah juga. Mata kehidupan biasanya memancarkan cahaya hijau. Baginya, itu hanya tempat Elektrolus tinggal. Itu juga membantunya mempertahankan sedikit kekuatan spiritual. Life Guardian Blade juga ada di sana, dan itu bisa digunakan olehnya kapan saja. Tapi sekarang berbeda. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa dia benar-benar memiliki mata ketiga sekarang. Mata kehidupannya telah mengubah emas terang di bawah kendalinya. Life Guardian Blade juga telah diekstraksi dan mendarat di tanah. Aura kehidupan emas Life masih di Life Guardian Blade. Kesadaran Elektrolus juga telah kembali ke laut spiritualnya sendiri. Ini juga berarti bahwa mata kehidupan telah menjadi mata ketiganya, dan sekarang sepenuhnya di bawah kendalinya. Dia juga bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan magis lain di mata ketiganya. Dia tidak bisa mengatakan apa kekuatan ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan yang melampaui kemampuannya untuk mengendalikan. Bahkan Ice Empress dan Skydream Ice Worm tidak berani melawan kekuatan ini.